Father, we thank you, we give you praise. Terima kasih Tuhan Yesus. Now, what I want to share with you today is more of just talk to you. Pada saat ini saya hanya ingin sharing dengan teman-teman. Yeah, we have an organization in the US and also in Europe and also in Africa. Kita memiliki komunitas di Amerika Serikat, di Eropa dan juga di Afrika. We are starting in Asia right now. Dan kita memulai melalui In suatu the East Coast of America, we have several universities, ministries. Dan di area timur Amerika, kita memulai pelayanan melalui universitas, teman-teman. Also in high school, but most of them are in universities, colleges. Dan kebanyakan pelayanan kami juga dilakukan di universitas, teman-teman. We call them 100% triumph. 100% triumph, 100%. Dan kami juga melakukan pelayanan-pelayanan tersebut. We just finished. I think we just finished a conference about 2 weeks ago. Dan sepertinya kalau saya tidak salah sekitar 2 minggu lalu kita baru selesai suatu conference, teman-teman. 2 minggu lalu. It was a big, massive conference. Dan itu adalah konferensi yang begitu besar. So we have people from different colleges. Dan kita pada konferensi itu ada orang-orang dari berbagai tempat, teman-teman. And so dan juga when I see you today, I see a reflection of some of the things we've been doing. Dan ketika saya bertemu teman-teman di sini, saya jadi teringat mengenai konferensi itu. That's why I know that in the name of Jesus tonight your life will not be the same. Dan maka dari itu saya percaya bahwa teman-teman ketika teman-teman meninggalkan tempat ini, teman-teman tidak akan sama seperti teman-teman datang. You have to get excited and clap. Dan teman-teman harus bertepuk tangan karena kita bersemangat pada hari ini. Puji nama Tuhan. So, why did I say it is your turn or it is your time? Jadi mengapa saya bilang barusan sebelumnya ini adalah waktu teman-teman? Now, I mentioned that ministry to you for you to know that I'm very, very involved in it. I'm really, really very involved. It's our ministry. It's on our ministry. Very, very involved. I'm the president of the ministry by the mercy and grace of God. Dan mengapa saya menjelaskan bahwa ini adalah waktunya teman-teman, karena saya sendiri juga melayani dan tidak hanya sekedar melayani, tapi saya juga berkontribusi secara penuh terhadap pelayanan yang saya lakukan. You can check the details on your website. Dan teman-teman bisa cek di website 100% tempat di mana pelayanan saya, detail-detailnya teman-teman. The reason is because God is dealing with the youth now. Alasannya adalah karena saat ini Tuhan Yesus bekerja di anak-anak muda, teman-teman. Yes. Ya. The youth. Di anak-anak muda. God will start using the youth. Tuhan akan memulai dari anak-anak mudanya, teman-teman. Thank God for the whole people. Terima kasih untuk semua orang yang ada di sini. See, Simon, I don't want to see myself as an old person. Saya nggak mau bilang saya tua ya, teman-teman. My first son is in postgraduate college. Anak keempat saya baru saja selesai dari college. I don't like to talk about my children. But Saya tidak mau membicarakan anak-anak saya pada saat ini, tapi yeah, so. saya hanya mau But I still see membicarakan. myself as a youth. Tapi saya melihat spirit saya ini muda, teman-teman. Because when you cease to be a youth, God might not be using you again. Ya, karena ketika kita di masa-masa emas, teman-teman, di masa muda, di saat itulah Tuhan akan menggunakan kita lebih, teman-teman. Karena kita tidak selamanya muda, benar? Can I get a reaction? Boleh dengar aminnya? Thank you so much. Terima kasih, puji so nama much. Tuhan. Come on, church. Thank you. Now, imagine what will happen to everybody in this room in the next 10 years. Coba sekarang teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan dalam 10 tahun ke depan kira-kira apa yang akan terjadi kepada teman-teman. How old are you going to be in 10 years, young Ayo, lady? How Cici, old? umur berapa 10 tahun lagi? How would you be in 10 years time? 30 years old, 30 tahun. 30 years old? Yes. Hey, you scare me. You'll be 30? She will be 30. Oh my goodness. Okay, young man, photographer, how old would you be in 10 years time? 25 years old. 25? 25? I'm scared. Saya takut nih. 25, 10 years. 25 tahun dalam 10 tahun. Young man, how old would you be in 10 years time?
The young man in Czech, yeah. Kakak yang sebelah sana umur berapa? 10 tahun lagi? 27 years. 27. 27 tahun. Puji Oh my Tuhan. goodness. Astaga, puji nama Tuhan. Let me take the young lady in black with the cross. Yeah, the young lady in black. How old would you be? Kamu yang pakai salib, kayak yang salib sebelah Owen, umur berapa? 10 tahun lagi? Plus 10 years. 24 years. 24. 24 years. So I'd like you to begin to check what I'm saying. So look at your life in the next 10 years. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan 30, 30 tahun, 27 tahun, 27, 24. 24. So whatever you do now Apapun yang teman-teman lakukan sekarang, is what will determine what you itu will yang become akan there. menentukan apa yang akan terjadi pada teman-teman nantinya. See, the children of Israel, Sekarang kita mengatakan anak-anak Israel. when they were leaving Egypt, Ketika mereka meninggalkan Mesir, they were very scared. mereka sangat takut. When there was no food, when Ketika there's tidak ada no water. makanan. And one thing they said was this. Dan satu hal yang diingat adalah ini. They said, oh Moses, why did you bring us out of Egypt? Aduh Musa, ngapain sih kita dibawa keluar dari bangsa Mesir? He said, we are going to die in the wilderness. Aduh, kita bakal mati lah di padang gurun. And our children will die with us. Aduh, anak-anak kita juga bakal mati. And God told them, Dan Tuhan bilang, since you have said you will die in the wilderness, karena kamu bilang bahwa kamu akan mati di padang you gurun, will die in the maka wilderness. biarlah kamu mati di padang But gurun. your children, Dan juga anak-anak. they will serve the Lord. Dan maaf, They will be the one to enter the promised land. engkau akan mati di padang gurun, tapi anak-anakmu yang akan memasuki tanah perjanjian. So we see that in Numbers chapter 20. Dan kita akan buka di Bilangan 20. So you can read from 29 to 31. Oke. Boleh tolong teman-teman production buka Bilangan 20 Oke. ayat 29 sampai 30. 29 to 21. Oke. 29 sampai 31. Yes, please read. Boleh teman-teman kita baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. So all those children that they brought out of Egypt, Maka saya akan menjelaskan bahwa apa yang terjadi di ayat ini adalah ketika anak-anak Israel dibawa keluar dari Mesir, they are the one who made it to the promised land. mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke tanah perjanjian. But the parents, they died. Tapi orang tua mereka meninggal di padang gurun, teman-teman. Because the parents says we will not go. Karena para orang tuanya nggak percaya sama janji Tuhan. Now, God gave a particular age that He started using people. Dan Tuhan telah menetapkan usia kepada tiap-tiap kita, teman-teman, untuk masuk ke dalam rencananya. Look at that age. Lihatlah umur kita sekarang. Numbers chapter 1. Sekarang kita buka di Bilangan 21. So they have to get this one for us. Numbers chapter 1, Oke, Bilangan 21 verses 2 and 3. ayat 2 dan 3. Boleh kita baca bersama-sama ya, Please get this teman-teman? for us. Bilangan 21 ayat 2 dan 3. Yes. Numbers, Oke. is that it? Yes. No, chapter 1. Numbers 1. Oh, maaf. Bilangan 1 ayat 2 dan 3, teman-teman. Yeah, and if everybody can read it, everybody can Oke, read it. dan Verses saya 2 mengundang and untuk teman-teman baca bersama-sama dengan saya ya. Bilangan 1 ayat 2 dan 3. Oke, mari Beautiful. kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Beautiful. So, Demikian. what age was that? Nah, umurnya more than 20 years old. God says 20 years old. I want Tuhan you bilang to- di atas 20 tahun, teman-teman. If you go to Israel today, or if you go to Israel today, Kalau teman-teman pergi ke Israel the sekarang, people that are fighting at war, they will get into military from 18 years old. orang-orang yang pergi berperang pada saat ini di bangsa Israel itu dimulai dari umur 18 tahun, teman-teman. Some of the fighter jets that some countries use, like US, if you see the age of the pilot, it will surprise you. Kalau misalnya teman-teman pergi ke negara seperti Amerika Serikat dan teman-teman bertemu dengan orang-orang yang berperang di bagian pesawat udara, teman-teman akan terkejut melihat usia mereka. These fighter jets, some of them are sold for $100 million. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman pergi ke sana, mereka yang berperang itu dihargai lebih jutaan dolar, teman-teman. Who's the pilot?
Dan itu adalah pilot. 20 years old, 20 tahun teman-teman. 22 years old. 22 tahun. The country we ask a 22, a 20 years old, a 25 years old to be flying that kind of jets. Orang-orang yang begitu muda, 20 tahun, 25 tahun adalah orang-orang yang dipilih untuk menerbangkan pesawat terbang tempur itu, teman-teman. That's why I thank God for all of you and I thank God for this church for having this youth. Maka dari itu saya berpuji Tuhan untuk melihat teman-teman yang hadir di tempat ini. Boleh kita berikan puji Tuhan? Very grateful. Puji Tuhan. Luar biasa. This is the time that God wants to use you and develop you. Ini adalah waktu di mana Tuhan mau mempergunakan teman-teman dan supaya teman-teman menjadi alatnya Tuhan. If you read 1 Samuel chapter 17 verse 33. Kalau misalnya teman-teman jawab baca di Yes. Mazmur. Now, we don't have to even read it. Let me just explain Oke, it. saya akan menjelaskan saja karena kita But they tidak can punya put the banyak scripture. waktu. They can put the scripture up. Oke. You see, David was Pada saat itu mocked. Daud dijelek-jelekan teman-teman. Goliath was mocking David. Goliat menjelek-jelekan Daud. You know why he was mocking David? Kalian tahu kalau kenapa Goliat waktu itu He menjelek-jelekan said, "You're Daud? a small boy." Karena waktu itu Goliat bilang Daud tuh kecil, anak kecil. He said, "Israel, if you want to fight me, can you give me somebody big?" Goliat waktu itu bilang ke bangsa Israel, Israel anjingkah aku sehingga engkau memberikan pahlawan yang begitu kecil untuk berperang melawan aku? Give me somebody that has muscles. Berikan saya pahlawan yang berotot, yang kuat, bukan anak kecil. Why do you give me this small boy? Kenapa teman-teman kenapa bangsa Israel memberikan pahlawan yang kecil, anak kecil? He did not know Dia tidak tahu teman-teman that God Bahwa has Allah- changed the order. bahwa Allah yang berperang bersama-sama. That God will use the youth. Bahwa Allah akan menggunakan anak-anak muda teman-teman And who killed Goliath? dan akan membunuh, membinasakan It Goliat. wasn't Saul who was big. Saul tidak besar teman-teman. Juga It Daud. wasn't Saul who was old. Dia nggak berotot, nggak terlihat It menakutkan. was David who was young. Bukan Saul, tapi Daud yang adalah anak kecil di matanya Goliat yang So mengalahkan the dia. Goliath of our country, Goliat negara kita. the Goliath of our country, Goliatnya negara kita teman-teman. the Goliath you are facing, Lawan yang akan kita lawan nantinya. you are going to be the one to bring it down. Teman-teman adalah akan menjadi orang-orang yang mengalahkan Clap your hand. Goliat You will itu. be the one to bring it down. Kalau misalnya teman-teman mau mengalahkan, berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi teman-teman. Yes. Puji nama Tuhan. At the age of 17, David did it. Dan ketika Daud berumur 17 tahun, saat itulah Daud mengalahkan Goliat. David did it at 17. Daud melakukan itu pada saat Daud berumur 17 tahun teman-teman. How many people have been to the zoo before? Berapa dari kalian yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Boleh angkat tangannya? I've been to the zoo. Saya pernah ke kebun binatang. How many people have seen lion before? Berapa Lion. dari teman-teman yang sudah pernah melihat If you've seen lion singa before, secara langsung? not on the TV, live. Langsung? Pernah melihat singa di kebun binatang? Oh, beautiful. If you have not seen a lion, raise your hand. If not seen a Kalau lion, misalnya ada teman-teman yang belum pernah melihat singa secara langsung, boleh angkat tangannya. Yang belum pernah? if you've not seen a Yang lion, belum pernah melihat langsung? oh, okay. Oke. What about bear? Bear. Kalau misalnya beruang? If you've seen a bear, Kalau I've seen misalnya a bear. teman-teman pernah melihat langsung beruang, boleh angkat tangannya. Beruang Oh, langsung. okay. Oke. Then some people have not seen bear before. Dan mungkin ada beberapa orang yang bahkan belum pernah melihat If you langsung. ever see a lion, Kalau misalnya teman-teman pernah melihat langsung seekor singa, that was the animal that David at 17 killed. hewan itu adalah hewan yang Daud kalahkan pada saat Daud berumur 17 tahun teman-teman. Singa. And he killed the animal with a stone, a sling stone. Dan Daud mengalahkan singa itu pada saat umur 17 tahun menggunakan ketapel teman-teman. 17 years old. 17 tahun. Now, let's be real. If there is a lion in this room now, Sekarang coba kita logikakan ya teman-teman. Kalau misalnya pada saat ini ada singa di tempat ini, what will you do? apa yang akan teman-teman lakukan? I want to hear from 3 people. Saya mau mendengar dari 3 orang. Boleh angkat tangannya mungkin? What will you do? 3 people, please. Let me pick 3. Ibu, Cegres akan apa kalau misalnya ada singa? She will run. Somebody else. Kok Imo? No, let's call the guys. Oke, Ko Imo. Let's What call will the you guys. do, Ko Imo? The real guy. Tell me, what are you going to do? Hey, Ko Imo bakal lari katanya teman-teman. let's call somebody as number 3. I want you to be honest. Aldo deh. Apa yang akan Aldo lakukan?
Kalau misalnya he will also run. Dia juga bakal lari, teman-teman. Everybody will run. Semua orang akan lari, kabur pastinya. David wasn't running. Tapi Daud nggak kabur tuh. Now, the lion did not come to kill David. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Singanya pada saat itu tidak datang untuk membunuh The Daud. lion came to kill the sheep that David was watching over. Singa tersebut bukan datang untuk Daud, tapi datang untuk menerkam domba yang pada saat itu sedang Daud gembalakan. And David said, "No way. Dan Daud bilang, no, nggak boleh. You are not going to take this sheep." Kamu nggak akan ngambil domba saya. And David took the sheep out of the mouth of the lion. Dan Daud mengambil anak domba yang dia gembalakan dari mulut sang singa, teman-teman. What happened after? Apa yang terjadi selanjutnya? The lion ran after David. Singa tersebut mengejar Daud. And David killed the lion. Dan Daud mengalahkan singa At tersebut. 17, Pada saat dia berumur 17 tahun. there is a lion for you to kill. Dan pada saat ini juga teman-teman ada singa yang akan teman-teman kalahkan. Not a physical lion. Bukan singa dalam arti harafiah ya, There teman-teman. is a Dalam arti bear maksud. for you to kill. Akan ada beruang yang akan teman-teman lawan. Not a physical bear. Bukan beruang hewan There's a beruang. Goliath for you to kill. Akan ada Goliat yang akan teman-teman kalahkan. Not a physical Goliath, Bukan Goliat yang raksasa but a sebenarnya, spiritual one. tapi secara spiritual, And that teman-teman. is why I'm here. Dan pada saat inilah alasan mengapa saya hadir di tempat ini. God will empower you to kill this bear and lion and Goliath. Tuhan akan memperlengkapi teman-teman untuk bisa mengalahkan singa, beruang, dan Goliat ini juga. Puji nama Tuhan. If I were you, I would clap my hands. Kalau misalnya teman-teman percaya, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Yes, puji nama Tuhan. Now, we have to read the scripture. Psalms 119 verse 9. Sekarang kita akan buka di Mazmur, Psalms 119 verse 9. Mazmur 119 ayat 9. I have about 35 minutes to go, so let's do these things. Psalms 119 verse 9. Boleh bantu saya di Mazmur 119 ayat 9. Yeah, beautiful. Oke, mari kita baca bersama-sama teman-teman. So, what does it say in English? Tell me. Boleh saya minta yang bahasa Inggris? Yes, beautiful. Let's go. Mari kita baca yang bahasa Inggris bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, according to thy word. Can we read it in English? Boleh kita baca dalam bahasa Indonesia? In the other translation. Iya. No, this one. Yeah. Oke, kita baca dalam bahasa Indonesia bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? Puji nama Tuhan. Why are you not clapping? Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. By taking heed to your word. Dengan menjaga kelakuannya bersih, teman-teman. How can a young girl Bagaimana? cleanse his way? Bagaimana bisa seorang remaja perempuan menjaga kehidupannya bersih, kudus? How do a young boy cleanse his way? Bagaimana bisa seorang remaja muda, anak-anak muda, laki-laki di tempat ini menjaga kelakuannya kudus? Number one, our ways are dirty. Nomor 1, teman-teman, kita harus menyadari bahwa kita ini punya natur dosa. So we need to clean. Jadi kita harus membersihkan diri kita. How do we clean? Tapi bagaimana cara kita membersihkannya? Not just by hearing the word, Bukan hanya melalui mendengar firman Tuhan, teman-teman. but by taking heed to the word. Tapi dengan menjaga kelakuan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. I got saved when I was 10 years old. Saya diselamatkan menerima Tuhan Yesus pada saat saya berumur 10 tahun, teman-teman. 10 years. 10 tahun. And from that time till now, nobody has ever encouraged me that, love the Lord and all that. Dan dari saat itu sampai sekarang, saya nggak pernah dengar ada orang yang menyemangati saya untuk kayak, ayo cinta Tuhan, yuk. By the grace of God, I have followed the Lord from that time till today. Tapi puji nama Tuhan, melalui Tuhan sendiri, saya digerakkan untuk mencari tahu mengenai firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, teman-teman. So, I started taking it according to His word. Jadi saya mulai pada saat itu juga untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. How many people here can read a chapter of the Bible without looking at the Bible? Berapa banyak dari teman-teman di sini yang udah pernah baca abisin Alkitab, satu kitab mungkin? Tanpa kalian bisa baca? Just one chapter. Apakah ada yang sudah baca tanpa
Misal gini, kalian baca Alkitab tanpa kalian kayak aduh udah selesai belum sih? Wow, that you're going to stand up and just read it. Bagaimana? Okay, let's do that Psalm 119 verse 9 again. Oke, mari kita baca lagi ya di Amsal 119, Mazmur 119. Boleh kita baca ulang ya teman-teman? Oh, Jesus, let's go. Oke, 1, 2, 3. Dengan apakah? Dengan menjaga. No, he said, how can a young man cleanse his way? Di ayat ini dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? By eating pizza. Dengan makan pizza? Bukan? By eating donuts. Dengan makan donat? By having fun. Dengan bersenang-senang? By watching movies. Dengan nonton? Okay, how then? Oke, kalau gitu gimana dong? Menjaganya sesuai dengan firman-Mu, cleanse. By taking it according to your... Dengan menjaga kelakuannya bersih, benar? So from today you will take it according to his word. Jadi mulai saat ini teman-teman mau mengambil langkah iman dengan hidup sesuai dalam kebenaran firman Tuhan. Now, see, the stone you need to kill Goliath is the word. Oke. Dan teman-teman untuk bisa mengalahkan Goliat kita perlu senjatanya teman-teman. The stone you need to kill Goliath is the word. Senjata yang digunakan untuk bisa mengalahkan Goliat adalah firman Tuhan. When I gave my life to Jesus Christ, Ketika saya memberikan hidup saya untuk Yesus, Tuhan Yesus, I was in Nigeria, in Africa. saya adalah seorang Nigeria di Afrika, teman-teman. So some people came from England. Dan beberapa orang datang dari Inggris, teman-teman, pada saat itu. I can still remember the face of some of them. Dan saya masih bisa mengingat orang-orang tersebut yang datang ke tempat saya. They came to preach Mereka datang untuk mengabarkan Injil. and they said all kinds of things. Dan mereka mengatakan banyak hal, teman-teman. They show a movie too. Mereka juga menunjukkan sebuah film untuk kami tonton pada saat itu. So, and there was a lot of crowd, a lot of people. Dan sama seperti saat ini ada begitu banyak orang yang datang They pada were saat having itu. revival. Dan terjadi sebuah revival, teman-teman. Yeah. So I came out with all the other people to give my life to Jesus. Jadi saya adalah salah satu dari orang-orang yang maju untuk memberikan kehidupan saya kepada Tuhan. So my summary is that maybe those people came from England because of me. Dan yang saya dapat pada saat itu adalah kemungkinan besar orang-orang dari Inggris tersebut datang untuk saya bisa diselamatkan. Just because of me. Hanya karena saya. Because look at me now. Karena lihat saya sekarang. I was just like, how many people are 10 years old? If you're 10 years old, stand up because that Berapa was banyak my dari age. orang-orang di tempat sini, teman-teman di sebelah sini yang berumur 10 tahun, apakah ada? If you're 10, Kalau misalnya ada, boleh angkat tangannya. Kalau 10 tahun, angkat tangan saja, nggak if you're apa-apa. 10 years old, Ada yang 10 tahun? 10, you're 10 years old. Ada yang 10 tahun? So you're even older than me when I gave my life to Jesus. Berarti teman-teman yang di sini lebih tua dari saya pada saat itu. Because when I gave my life to Jesus, it was original. It was original. It was real. Karena ketika pada saat saya memberikan kehidupan saya, menyerahkan diri saya untuk Tuhan Yesus, itu asli, teman-teman. I cried. Saya benar-benar menangis, teman-teman. I cried. Saya menangis, mencucurkan air mata. Because when I see what Jesus did for me, Karena ketika saya melihat apa yang Yesus lakukan buat saya, and from that time I never looked back. dan pada saat itu juga saya tidak pernah menyesal. I start cleansing my way Saya mulai menjaga kelakuan saya bersih by taking it dengan menjaga kehidupan saya to His Word. sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. I'm surprised you don't know. You cannot read a chapter in the Bible. Saya cukup terkejut ketika tidak ada satupun teman yang mengangkat tangan ketika saya bertanya, adakah teman-teman di sini yang sudah membaca satu kitab saja di Alkitab? I'm really surprised. Saya cukup terkejut. You need stones. Kita perlu firman Tuhan, teman-teman. Jesus is the chief cornerstone. Tuhan adalah pemimpin kita, Tuhan Yesus. There's so many challenges you're going to face in life. Akan begitu banyak rintangan yang nantinya akan teman-teman hadapi. The only way to deal with those challenges Dan satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan rintangan tersebut is by the Word. adalah dengan mengetahui By the kebenaran Word. firman Tuhan. By the Word. Mengetahui kebenaran firman Tuhan. By the Word. Firman Tuhan. Clap your hands. and Berikan clap tepuk your tangan yang hands. terbaik untuk By the Word. firman Tuhan. Not just by excitement. Bukan hanya dengan
excitement teman-teman. Yeah, by the word. Tapi juga benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. So let me share some few things with you as we close. Dan sebelum saya mengakhiri, saya akan membagikan beberapa So we poin. begin to Dan kita serve mulai. God. Now, for example, look at Jesus. Untuk contoh, mari kita coba lihat kehidupan Tuhan Yesus. Jesus said, I must be by my Father's business. Tuhan Yesus bilang kalau misalnya saya harus ada, aku harus berada di rumah Bapakku. And he said that at the age of 12. Dan Tuhan Yesus ngomong seperti itu ketika Tuhan Yesus sedang berumur 12 tahun teman-teman. I must be by my Father's business. Saya harus mengerjakan pekerjaan Bapa saya. And he said it when he was 12. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu ketika di bait Allah berumur 12 tahun teman-teman. If you are 12, you don't know your heavenly Father. Kalau misalnya teman-teman umur 12 tahun, biasanya anak 12 tahun belum mengerti ya apa istilah dari Bapa di sorga. There is a problem there. Dan itu adalah suatu masalah kalau misalnya teman-teman belum mengenal Tuhan Yesus. In Joel chapter 2 verse 28. Di Joel Di Yoel 2 ayat 28, God says, I will pour my spirit upon all flesh. Tuhan membicarakan bahwa aku akan memberikan spiritku, rohku kepada He said, daging-daging orang-orang. boys and girls will prophesy. Anak-anak muda akan berprofesi, membicarakan hal-hal di masa depan teman-teman. Yeah, is that not beautiful? So beautiful. Bukankah ini indah? Let me read it in the other language. Boleh tolong dalam bahasa Indonesia kita baca It's bersama-sama. very beautiful. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. When God called a person in the Bible called Jeremiah, how many people know the guy called Jeremiah in the Bible? Berapa banyak teman-teman di sini yang mengetahui Nabi Yeremia? If you know Jeremiah in the Bible, Kalau misalnya teman-teman pernah beautiful. mendengar In Jeremiah chapter 1, di Yeremia pasal 1, when God called Jeremiah, ketika Tuhan memanggil Yeremia, he was a child. dia pada saat itu masih kecil teman-teman. Jeremiah chapter 1, Yeremia 1, look at verses 7 and Yeremia 8. 1 ayat 7 dan 8, boleh saya Verses minta tolong? 7, 8 and 9. 7, 8 dan 9. He was a child. Dia pada saat itu masih kecil teman-teman. And God says, now please read it. Read it 7, 8 and 9. Oke, kita baca bersama-sama ayat 1, ayat 7, 8 dan 9. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Thank you. That's okay. He said, I'm a child. Pada saat itu Yeremia berkata, tapi aku masih anak kecil Tuhan. What was it God told him? Tapi apa yang Tuhan bilang? Do not say you are a child. Jangan bilang kamu anak kecil. You are the one I want to use. Kamu adalah orang yang akan saya mau gunakan. Don't say you are a child. Jangan bilang saya masih kecil. I want to use you. Tuhan mau pakai Yeremia. Everybody in this room today, Setiap orang di tempat ini pada saat ini, the Holy Spirit will come upon you in Jesus' Roh Kudus name. akan menghinggapi engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Clap your hands and give God Berikan praise. tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan teman-teman. Clap your hands and give God Berikan praise. puji Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi teman-teman. Puji nama Tuhan. Now, Sekarang, look at the reason why God will use the young people. sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa Tuhan mau menggunakan anak-anak muda. Maybe I'll look at 3 or 4 reasons because of my time. Saya akan memberikan 3 sampai 4 alasan kepada teman-teman. Number 1, Nomor 1, you know that God is going to use you. engkau tahu bahwa Tuhan akan menggunakan engkau. The Bible says, and the child Samuel ministered unto the Lord. Dan di Alkitab kita mengerti bahwa Samuel diutus Tuhan menjadi alat Tuhan, teman-teman. He was a child. Pada saat itu dia masih kecil. But Eli was the old man. Tapi Nabi Elia adalah orang yang lebih tua daripada Samuel. But Samuel was the child. Dan Samuel adalah anak kecilnya. He was ministering to the Lord. Tapi yang dipilih Tuhan adalah Samuel. Could you imagine if your parents should wake up one day, Bisa teman-teman bayangkan kalau suatu saat nanti ketika teman-teman bangun, your dad and mom, they wake up one day, they want to go to the bathroom,
Dan orang tua teman-teman mau pergi ke toilet nih. and they see you in your room. Dan orang tuanya teman-teman melihat Yes. teman-teman di kamarnya teman-teman. Beautiful. They see you in your room. Orang tua teman-teman melihat teman-teman di kamarnya teman-teman. And around 3 a.m. or 4. Around 3 a.m. or 4 a.m. Sekitar jam 3 pagi atau 4 subuh, You turn on your lights engkau menyalakan lampumu di kamar. and you're reading your Bible. Dan teman-teman membaca Alkitab. Bisa dibayangkan respon orang tuanya And you're teman-teman. not just reading your Bible, you're praying. Dan teman-teman bukan sekedar baca, tapi juga berdoa. And when you wake up, you are now asking your parents questions about the Bible. Dan ketika teman-teman bangun keesokan harinya, teman-teman mulai bertanya kepada orang tuanya teman-teman mengenai Alkitab, mencari tahu. That's a sign that God already wants to use you. Dan itu adalah salah satu tanda bahwa Tuhan mau menggunakan engkau, teman-teman. That was what Samuel was doing. Dan itu yang Samuel lakukan pada saat itu. He started seeking God's face. Dan Samuel mulai mencari Tuhan. That was what Jesus was doing Itu yang Tuhan Yesus lakukan juga at the age of 12. pada saat dia berumur 12 tahun. Why do God choose the young people? Kenapa Tuhan memilih anak-anak muda? Only young people Hanya anak-anak muda can run away from sin. yang bisa lari daripada dosa. Young people has the ability Orang-orang muda punya kemampuan to say no to untuk sin. berkata tidak dari dosa. They can run from sin. Mereka bisa lari dari dosa. How did we know that? Tapi bagaimana kita bisa tahu? When we look at the example of Joseph, Ketika kita melihat contoh dari Yusuf, there was a woman in the Bible that wanted Joseph to commit sin. pada saat itu Yusuf mau diperkosa, teman-teman. Joseph ran away. Tapi yang Yusuf lakukan adalah dia lari. He has the energy Dia punya energi, kekuatan untuk lari, to say no to untuk sin. berkata tidak dari dosa. People have said young people are the one that used to commit sin. It's a lie. Walaupun ada banyak orang yang bilang, kalau misalnya masih muda mah orang bisa bikin dosa. Young people are the one that can say no to sin. Tapi sebenarnya kalau kata Alkitab, justru teman-teman yang masih muda adalah teman-teman yang punya kuasa, kekuatan untuk menolak dosa. And the more you say no to sin, the more God will use you. Dan semakin banyak teman-teman berkata tidak dengan dosa, Tuhan akan menggunakan teman-teman. Genesis 39 verse 9. Sekarang kita buka di Kejadian 39 ayat 9. Genesis 39 verse 9. Kejadian 39 ayat 9. Genesis 39 verse 9. Boleh tolong saya multimedia? I want to be sure. Okay, beautiful. Yeah. Look at what Joseph said. Ya. Yeah, please read it. Yeah. Mari kita baca bersama-sama, teman-teman. 1, 2, 3. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Joseph said, I can't do this. Pada saat itu Yusuf berkata, tidak, saya nggak bisa sama engkau istrinya tuanku. Some of you know the story. Beberapa dari teman-teman pasti tahu mengenai kisah ini. The woman got hold of Joseph's garment. Waktu itu istri tuannya Yusuf itu sudah mulai membuka bajunya Yusuf, teman-teman. And Joseph ran away. Tapi Yusuf lari pada saat itu juga. And God says, you'll be the one I will use. Dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata kepada Yusuf, engkaulah yang akan menjadi alatku. Everybody here that will begin to run away from sin, Setiap orang di tempat ini yang mulai berlari dari dosa, God will use you Tuhan mightily. akan menggunakan engkau dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Now, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Dan sekarang boleh kita buka di kitab 2 Timotius. Why God uses young people? Kenapa Tuhan menggunakan anak-anak muda? They have the ability to run away from sin. Karena mereka mempunyai kemampuan untuk lari dari dosa, berkata tidak pada dosa. Yeah. They can run away from sin. Mereka bisa lari, menolak dosa. 2 Timothy chapter 2 verse 22. 2 ayat 22, teman-teman. 2 Timotius 2 ayat 22. Yeah. He said we should run away from youthful lust. Di situ dikatakan bahwa kita harus pergi dari hal-hal yang tidak kudus. Boleh saya bantu di bahasa? Yes. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan,
kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. He didn't say you should run away from lust. He said there is a lust that is among young people, youthful lust. Di ayat ini tidak dikatakan bahwa tidak ada yang namanya hawa nafsu dosa, teman-teman. Bukan mengenai hal itu. Dikatakan bahwa ada hawa nafsu karena kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu masih ada. TikTok, Instagram, pornografi, run away from me. Tetapi Alkitab berkata lari dari dosa. That's why God wants to use some people. Itulah alasan kenapa Tuhan mau menggunakan engkau. Let me give you the last one. Dan saya akan menjabarkan poin yang terakhir. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. 2 Korintus 6 ayat 18. 2 Corinthians chapter 2 6 Korintus verse 6 18. ayat 18. 2 Corinthians chapter 6 2 verse 18. Korintus 6 ayat 18. Give me the English. Let me show. Boleh saya minta sebelah sini yang bahasa Inggris? Terima kasih. No, give me 1 Corinthians. I'm sorry. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. First one, not second. Oh, mohon maaf. 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus. And let me see what it says. 1 Korintus. Thank you. 1 Korintus First, 6. yes, first. Oke. Yeah, that's it. So we can read it in the other one. Oke, boleh saya minta yang bahasa Indonesia, Bang? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Can everybody read it? Oke, teman-teman dengan semangat ya. Kita baca dalam 1, 2, 3. Okay, rise up on your feet. Oke, saya mengundang untuk teman-teman bangkit berdiri. Don't look about the time anymore. Don't worry, I get it. Thank you. Tenang, gak usah lihat waktu. These guys are very wonderful, Terima kasih teman-teman yang sudah membantu. beautiful. Puji Tuhan. Flee, Lari. girls flee, Teman-teman perempuan, larilah. boys flee. Teman-teman laki-laki, lari. Anytime you run from something, you are going towards some place. Setiap kali teman-teman berlari dari suatu tempat, teman-teman pasti akan menuju ke suatu tempat When lain. you run away from something, Ketika teman-teman berlari dari you are sesuatu, going somewhere. teman-teman pasti akan menuju ke suatu tempat. We are dealing with heaven and hell here. Pada saat ini kita berhubungan, berinteraksi dengan antara surga dan neraka, teman-teman. Let me say this to you. Izinkan saya mengatakan ini kepada teman-teman. That your father is a pastor does not mean you will go to heaven. Izinkan saya mengatakan ini, hanya karena ayahmu adalah seorang pendeta, bukan berarti engkau akan diselamatkan. That your mother is a deaconess does not mean you are going to heaven. Hanya karena ibumu seorang tokoh agama, seseorang yang bekerja di dalam agama, bukan berarti engkau akan diselamatkan. You have to make sure that you are heaven bound. Engkau harus memastikan kalau engkau akan diselamatkan atau tidak. For me to get to this place, Untuk saya bisa hadir di tempat ini, if there is a lion outside, kalau misalnya ada singa di luar sana, I have to run. saya harus lari, teman-teman. Let's say there is lion outside, lion. Almost about Singa 10. di luar, singa. And there's somebody at the door. Dan ada seseorang di luar sana. I just run. Kalau misalnya ada seseorang, ada singa di luar sana, saya harus lari. And the person at the door will open for me. Dan pintu akan dibukakan untuk saya. And I will enter. Dan saya akan masuk ke tempat ini. And I'll be doing. Dan saya akan berterima kasih Tuhan Yesus, saya selamat. That is how you get to heaven. Itu adalah cara engkau akan diselamatkan. Run away from sin. Larilah daripada dosa. God bless you. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Run away from sin. Larilah dari dosa. Run away from sin. Jauhilah dosa. What if Jesus came yesterday? Apa yang akan terjadi kalau Tuhan Yesus hadir, datang sekarang? What if Jesus came last week? Bagaimana jika Tuhan Yesus datang minggu lalu? Young man, would you make it? Teman di sebelah sana, apakah engkau akan selamat? Young lady, would you go to heaven? Apakah kamu akan masuk surga? Young man, would you make it? Apakah engkau akan selamat?
Run away from sin Larilah, jauhilah dosa, so you can enter heaven. supaya engkau bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Now you have an opportunity to do it now. Engkau punya kesempatan untuk melakukannya sekarang, keputusan itu. You want to give your life to Jesus? Apakah engkau mau memberikan hidupmu kepada Tuhan Yesus? Or make sure, or maybe you have allowed some things Atau mungkin kau punya beberapa hal yang menghambat engkau. to catch up on you, some sin to catch up on you, some mistakes. Mungkin ada beberapa hal di masa lalu yang membuat engkau tidak bisa lari ke Tuhan. Tuhan selamatkan And aku. you want to ask God to forgive you. Saya ingin meminta Tuhan untuk mengampuni engkau. He will forgive you. Dan Dia akan mengampuni I engkau. want you to raise your hand. Saya mau mengundang teman-teman untuk Those who mengangkat want, tangan teman-teman. those who want to run away from things Teman-teman yang mau lari dari dosa. and come before the Lord.